Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal jomblo. Jadi hukum menjomblo dalam Islam seperti apa, atau larangan membujang dalam Islam seperti apa. Nah, ini sebenarnya terkait dengan banyak pertanyaan, dan mungkin teman-teman sendiri di sekitar teman-teman mendapati ada beberapa orang yang kemudian memutuskan untuk tidak menikah padahal usianya bisa dibilang sudah tidak muda lagi. Nah, seperti apa hukumnya, bagaimana pandangan hadis dan pandangan para ulama? Untuk itu ikuti terus videonya. Oke teman-teman, bagaimana sih hukum membujang dalam Islam atau larangan menjomblo dalam Islam? Jadi jomblo sebenarnya kita artikan orang yang hidup sendiri, tidak menikah padahal usianya sudah melewati batas awal untuk mulai menikah. Jadi umur yang tepat untuk menikah. Nah, seperti apa hukumnya? Jadi sebenarnya ada satu hadis yang sangat familiar yang mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyinya adalah ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'un. Nah, artinya adalah wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa tersebut adalah benteng baginya. Nah, ini adalah hadis yang sangat familiar, tapi kita tidak hanya akan membahas hadis ini, tapi banyak pandangan ulama dan hadis-hadis lainnya terkait dengan hukum menjomblo atau hukum membujang dalam Islam. Nah, ada lagi satu hadis yang sangat sesuai dengan pertanyaan teman-teman, apakah boleh atau tidak menjomblo. Nah, hadisnya itu redaksinya seperti ini. Ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, serta menikahi wanita. Siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke teman-teman, itu dia dua hadis menyangkut tentang anjuran untuk menikah. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa menikah adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan di hadis kedua tadi, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah bagian dariku. Jadi ini terkait dengan salah satu sahabat Rasulullah yang berkata bahwa dia tidak akan menikah, tidak akan berbuka agar pahalanya bisa dilipat gandakan. Tapi kemudian ditegur oleh Rasulullah, dan di ujung hadis ini disebutkan bahwa barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia adalah bukan bagian dariku. Nah, sunnah di sini adalah menikah. Dengan kata lain bahwa umat Nabi Muhammad yang menolak untuk menikah itu sama dengan tidak menyukai sunnah Rasulullah. Sekalipun banyak tafsir soal ini, tapi yang familiar, yang lebih mudah kita tangkap bahwa pada dasarnya Rasulullah SAW sendiri itu sangat menganjurkan kita untuk menikah. Kemudian ada satu riwayat lagi, yaitu mengenai riwayat Sa'id bin Hisham. Jadi ketika beliau bertanya kepada Aisyah pada waktu itu, kemudian ini tercatat dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang kemudian redaksinya seperti ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma
ditemui oleh Sa'id bin Hisham seraya bertanya kepadanya, "Aku ingin bertanya kepadamu tentang hidup membujang. Bagaimana menurutmu?" Kemudian Aisyah radhiyallahu anhuma menjawab, "Jangan lakukan, bukankah engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan." Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 38. Jadi teman-teman, percakapan antara Sa'id bin Hisham dengan Aisyah ini menggambarkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhuma sendiri menganjurkan setiap muslim, setiap umat Nabi Muhammad untuk menikah, karena ini berdasarkan pada ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahwa Ia memberikan istri-istri dan keturunan kepada para nabi dan rasulnya. Jadi teman-teman, ini bisa jadi pertimbangan kuat kita bahwa nabi dan rasul saja menikah, mana mungkin kita tidak menikah sebagai umat atau sebagai pengikut Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, tren Quran Family soal larangan membujang ini ada satu riwayat lagi dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu mengenai sahabat Rasulullah SAW, yaitu Utsman, di mana dalam redaksinya disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, "Sungguh Rasulullah SAW telah melarang Utsman membujang. Seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan mengebiri." Mengebiri itu dalam artian memotong kemaluan. Jadi ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terkait persoalan ini, apakah boleh hidup menjomblo? Pada dasarnya tidak haram, boleh, tapi dengan syarat bahwa ketika teman-teman memutuskan untuk menjomblo, maka ada alasan kuat untuk tidak melakukan itu. Di antaranya apa yang dilakukan oleh beberapa ulama seperti pengarang kitab At-Tabari, kemudian Imam Nawawi juga tidak menikah. Nah, itu alasannya kuat karena memang beliau memusatkan dirinya untuk ilmu pengetahuan, di mana beliau banyak menulis kitab. Berbeda dengan kita, kalau kita alasannya bukan karena fisabilillah, jadi jomblo fisabilillah, maka itu tidak dibenarkan, bahkan diharamkan. Dan buat teman-teman yang secara finansial sudah cukup mapan dan kemudian memilih untuk tidak menikah, maka pada dasarnya ada hadis lain yang sangat ekstrim yang mengatakan bahwa jasad orang atau jasad jomblo yang meninggal itu dilaknat. Tapi kita tidak perlu membahas hadis itu apakah hadis sahih atau tidak. Tapi paling tidak teman-teman ketahui bahwa larangan menjomblo dalam Islam itu sangat kuat. Nah teman-teman, tren Quran Family pada dasarnya ada 3 kategori orang yang memilih untuk membujang atau hidup menjomblo seumur hidup. Yang pertama, orang-orang yang mungkin karena faktor penyakit atau mungkin karena faktor memang tidak punya keinginan untuk menikah dari segi syahwat dan sebagainya, maka orang yang golongan pertama ini dikatakan bahwa dia makruh untuk menikah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kemudian golongan kedua adalah orang yang disibukkan dengan ibadah, orang yang disebutkan dengan menuntut ilmu atau hal-hal yang sifatnya untuk kemaslahatan orang banyak, maka orang yang memilih untuk tidak menikah dalam kondisi seperti ini itu dibolehkan dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi bagi golongan yang ketiga yang secara finansial bisa, kemudian tidak ada masalah dalam hal fisik, mungkin tidak ada penyakit dan masih ada keinginan untuk menikah, maka bisa jadi hukumnya adalah haram karena tidak ada halangan yang bisa membuat dia, atau tidak ada alasan yang bisa membuat dia
hidup menjomblo seumur hidup. Nah, itu adalah tiga kategori dengan masing-masing ketentuannya. Nah, sebagai kesimpulannya saya mau mengutip sebuah pendapat. Ibnul Qayyim berkata dalam kitab Al-Manar Al-Munif halaman 177, beliau menyebutkan hadis-hadis tentang pujian bagi orang yang membujang semuanya tidak sah. Nah, kemudian ada satu yang menarik ini sebagai kesimpulan kita, yaitu dari Ibnu Al-Jauzi yang mengatakan, saya memilih pendapat bagi pelajar tingkat awal untuk menghalau keinginannya untuk menikah sebisa mungkin. Sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal tidak menikah sampai berusia 40 tahun, itu semua demi mengumpulkan ilmu. Jadi dengan kata lain, kalau memang ada alasannya untuk hal yang lebih bermanfaat, untuk halayak ramai, untuk umat, maka menunda untuk menikah boleh. Tapi memutuskan untuk tidak menikah karena alasan yang tidak kuat, maka itu sebaiknya dihindari. Dan mari kita tutup dengan satu ayat yang disebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat 33, dan biarkan mereka yang belum mendapatkan kesanggupan untuk menikah tetap melajang sampai Allah memperkaya mereka dengan karunia-Nya. Nah, dari sini teman-teman kesimpulannya, silahkan untuk menunda untuk menikah dengan alasan mungkin belum cukup secara finansial atau ada alasan kuat karena menuntut ilmu, itu boleh. Tapi di luar dari itu, maka sebaiknya dihindari untuk menunda pernikahan. Sebisa mungkin dipercepat dan sebisa mungkin dilakukan sesuai dengan anjuran Rasulullah, yaitu barang siapa yang telah sanggup al-ba'ah. Al-ba'ah dalam artian di sini adalah sanggup secara fisik maupun sanggup secara finansial. Oke teman-teman, terkait pembahasan kita hukum membujang dalam Islam atau hukum menjomblo dalam Islam atau larangan membujang dalam Islam, maka kita cukupkan dari sini. Buat teman-teman, bila ada pertanyaan terkait ini, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa share konten ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.